alangkah baiknya kalian ke sana. Kan saya akan menikah, Mak, Pak. Orang tua saya di situ menangis. Channel kami Jawa Batak Family. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana reaksi dan apa pro dan kontranya ketika saya akan memilih menjadi seorang mualaf. Pertama, saya dan suami itu sama-sama di Pekanbaru, di kota Pekanbaru. Saya bekerja di salah satu mall di Pekanbaru dan suami baru mendaftar untuk kuliah. Ya, namanya kita pacaran dari kelas 1 SMA ya. Ketika pacar kita ke sana, otomatis kita kan pengen ikut gitu. Jadi kita sama-sama di Pekanbaru. Awalnya sih kita nggak ada kepikiran untuk menikah ya. Maksudnya tidak ada berencana untuk cepat menikah gitu. Tapi karena saya kan bekerja di salah satu mall, terus saya punya teman kerja, ya banyak partner kerja laki-laki dan perempuan gitu. Jadi di situ suami saya pada saat itu cemburu gitu. Terus ketika saya lembur bekerja dari pagi sampai malam, saya sampai di kos-kosan itu jam setengah 1 subuh ya. Setengah 1 subuh saya harus cari makan lagi. Cari makan jam 2 baru saya bisa tidur. Padahal besok paginya saya harus bekerja masuk pagi gitu. Jadi saya bangunnya terlambat. Saya bangun terlambat, terus paginya saya harus nyetrika baju karena baju belum tersetrika, nggak sempat sarapan. Jam 8 saya udah berangkat kerja. Dari tempat kos-kosan saya ke tempat kerja saya itu lumayan jauh ya. Pada saat itu saya naik angkot. Tempatnya lumayan jauh. Jadi sampai di kerja saya nggak sempat sarapan. Udah masuk kerja gitu. Terus tuh siangnya pas kita baru dari toilet sama teman satu kerja, saya naik eskalator mau ke tempat saya jaga, saya pingsan. Saya pingsan karena saya memang anaknya vertigo ya. Kalau lapar itu pasti bawaannya oyong gitu kan. Saya pingsan terus saya digotong, saya bangun, saya di dalam musola gitu. Terus saya tanya sama teman saya namanya Caca, saya di mana? Kamu ada di musola katanya. Kapok lah, kamu akan jadi seorang Islam katanya gitu, karena memang dia tahu pacar saya dan suami saya ini pada saat itu Islam gitu kan. Saya katakan kamu ini ada-ada aja gitu. Ternyata dia sudah telepon suami saya pada saat itu. Setengah jam setelah saya sadar, saya bolehkan pulang gitu. Saya pulang sampai di kos-kosan, karena kos-kosan kita nggak bisa bebas. Jadi pada saat suami ngantarkan saya ke dalam kamar kos, bapak kos ikut gitu. Nah terus itu suami saya katakan, kita pulang aja yuk dek ke Kota Duri katanya. Kenapa bang? Saya katakan kita menikah aja lah katanya gitu. Terus saya katakan oke, kalau kayak gitu, tapi gimana? Abang kan mau masuk kuliah. Pada saat itu dia 1 hari sebelum mengatakan itu dia baru bayar uang mau masuk kuliah 2,5 juta kalau nggak salah. Saya katakan abang sudah bayar, nanti sayang duitnya katanya. Ya udah nggak apa-apa. Kamu kayak gini kan nggak kuat katanya, lagi nanti kamu di sana banyak laki-laki lagi katanya gitu, nanti yang lain-lain ngantarin pulang kerja. Oke, saya tanpa berpikir panjang, tanpa apa-apa saya katakan oke, kita pulang. 2,000 years later. Kita pulang ke Kota Duri. Dari Pekanbaru ke Kota Duri kita menggunakan sepeda motor. Sampai di Kota Duri, padahal kalau ke Kota Duri itu melewati arah rumah orang tua saya dulu, tapi kami langsung ke rumah mertua saya pada saat itu, ke rumah orang tua suami saya. Sampai di tempat orang tua suami saya, kami katakan kami mau menikah gitu. Spontan memang orang tua suami saya kaget ya, wajar gitu kan, kok secara mendadak gitu, pasti berpikirannya mungkin negatif sama kami gitu kan. Terus orang tua suami saya katakan, kenapa kamu mau milih secepat itu? Suami saya katakan, iya ini sudah keputusan kami mak. Oke, tanpa banyak berpikir panjang, mertua saya kedua-duanya katakan oke gitu. Setelah itu, keesokan harinya, mertua saya kedua-duanya ke rumah orang tua saya. Orang tua saya sebelumnya kan nggak tahu gitu, ke rumah orang tua saya. Otomatis orang tua saya kaget karena orang tua saya tahu saya itu bekerja di salah satu mall di kota Pekanbaru. Pada saat mertua saya datang keduanya ke rumah orang tua saya spontan menangis. Karena mertua saya katakan mereka meminta untuk menikah dan
sayanya akan menjadi seorang mualaf gitu. Orang tua saya menangis tapi orang tua saya tidak melarang gitu kan. Terus udah mereka bicara-bicara bincang-bincang, mertua saya pulang, mertua saya katakan orang tua kamu tidak melarang gitu, tidak melarang, tapi alangkah baiknya kalian ke sana meminta doa restu gitu. Jadi keesokan harinya, malam harinya saya kurang ingat gitu ya, saya dan suami ke rumah orang tua. Saya katakan saya akan menikah, Pak. Orang tua saya di situ menangis sejadi-jadinya ya, karena namanya anaknya akan memilih untuk berbeda agama dengan dia gitu, otomatis hatinya sakit, kecewa, sedih, wajar ya. Terus orang tua saya katakan, kenapa kamu harus memilih seperti itu? Saya katakan, iya Pak, ini sudah pilihan saya. Orang tua saya tidak melarang, cuma orang tua saya katakan, kalau kamu sudah memilih, kamu tidak bisa maksudnya kalau itu sudah pilihan kamu gitu, kamu harus bertanggung jawab gitu, apapun yang terjadi nanti kamu harus bisa hadapi gitu. Sementara kalian ini masih muda sekali gitu, apa kalian bisa berumah tangga? Wajar sih, dan juga pemikiran orang tua saya wajar juga negatif gitu kan. Tapi pro dan kontranya tidak banyak ya, paling tidaknya dengan saudara sih bukan berarti saya terlalu dihina, dikucilkan sekali, tidak, tapi merasa kecewa bahkan benci dengan saya pada saat itu, seperti mendiami saya gitu, kecewa dengan pilihan saya. Tapi saya katakan dalam hati, pasti ini semua cepat berlalu gitu. Pro dan kontranya sih tidak banyak ya teman-teman. Maksudnya orang tua tidak memusuhi saya, tapi kakak-kakak saya, kakak abang gitu tidak memusuhi, tapi hanya sedikit kecewa dengan saya, mendiami saya untuk beberapa saat gitu. Dan saya harus bisa terima kenyataan gitu kan. Dan kita berdua dengan suami komitmen gitu, apapun yang terjadi nantinya kita harus sama-sama menghadapi, karena wajar pro dan kontra itu pasti ada, karena saya dulunya seorang Kristiani memilih menjadi mualaf sementara keluarga saya semuanya Kristen. Itu wajar juga kan teman-teman, kakak-kakak saya itu kecewa dengan saya, abang-abang saya gitu. Tapi satu, ketika saya memutuskan untuk menikah, orang tua saya hanya memesankan ketika kamu terjun dalam dunia pernikahan, kamu harus bisa terima segala kenyataan dalam rumah tangga gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin kita sama-sama menjadi seorang mualaf, bersyukur kita dikelilingi orang-orang yang kita sayangin ya. Ketika saya sudah menikah sah dengan suami, memang kita menikah pada saat itu di Medan karena pengurusan pernikahan kita di sini agak sulit karena saya seorang mualaf. Kita di Medan, pulang dari Medan kita sudah berkomunikasi dengan baik dengan keluarga gitu. Paling cuman sekitaran setengah bulan aja kita sedikit tidak enakan, dan sayanya juga malu datang ke rumah orang tua, sedikit segan gitu ya, karena kita kan sudah berbeda gitu. Tapi sampai sekarang saya sangat bersyukur hingga pada saat ini hubungan antara kami dan keluarga saya pribadi semuanya baik-baik aja, tidak ada yang namanya kalau orang katakan apakah kamu dibuang dari keluarga, tidak sama sekali. Saya tidak pernah dibuang dari keluarga ya. Bagaimanapun apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, keluarga saya bahkan orang tua saya selalu mengayomi saya, tidak pernah meninggalkan saya sedikit pun. Jadi kalau banyak di luar-luar sana omongan-omongan yang lain-lain mengatakan terhadap teman-temannya gitu tentang saya dibuang dari keluarga, itu sangat salah. Saya tidak pernah sama sekali dibuang dari keluarga. Saya diayomi sama keluarga saya, bahkan apapun yang terjadi dalam keluarga saya, ketika anak saya sakit, orang tua saya selalu ada buat saya, apapun akan mereka berikan buat saya gitu. Jadi saya sangat bersyukur, walaupun awalnya saya memutuskan untuk menjadi seorang mualaf itu ada pro dan kontranya sedikit, tetapi semakin ke depannya saya semakin disayangi dengan keluarga saya, orang tua saya terutama, bahkan anak dan suami saya mereka tidak bedakan sama sekali gitu. Jadi saya sangat bersyukur mempunyai keluarga yang memiliki kasih, yang memiliki rasa sayang terhadap saya dan tidak pernah membuang saya. Dan saya juga bersyukur walaupun saya dan mertua saya adalah dulunya beda suku dan agama,
Untuk bersosialisasi itu tidak gampang, tapi saya sangat bersyukur mertua saya adalah orang yang baik gitu. Apapun yang terjadi dalam keluarga kami, pokoknya orang tua dan mertua saya itu sama-sama sejalan untuk memberikan yang terbaik buat kami. Jadi walaupun kami menikah muda, kami sangat bersyukur kami dikelilingi orang-orang yang menyayangi kami. Jadi buat teman-teman semua, kalaupun kita menikah muda, ada pro dan kontra dalam rumah tangga kita, jangan cepat menyerah. Perlahan-lahan semuanya pasti akan menjadi baik, menjadi indah. Seperti dikatakan indah pada waktunya. Ya, saya alami sendiri gitu ya. Sampai sekarang hubungan saya dengan keluarga saya tidak ada sama sekali retak. Dan saya sangat bersyukur gitu. Buat teman-teman semua, mungkin di video selanjutnya saya akan bahas lagi bagaimana menjalani rumah tangga. Buat teman-teman semua yang suka dengan video saya, boleh like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua terima notifikasi ketika saya update video-video terbaru saya. Sekian dulu video saya dan terima kasih. Bye-bye.